Baik, di video kali ini kita akan membahas materi kimia tentang larutan asam dan basa. Ada 3 teori yang menjelaskan definisi asam dan basa, yaitu teori asam basa Arrhenius, teori asam basa Brustad-Lowry, dan teori asam basa Lewis. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam yaitu zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidrogen atau H+. Contohnya HCl. HCl ini apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan H+ tambah Cl-. Karena menghasilkan H+, makanya HCl disebut asam menurut Arrhenius. Sedangkan basa menurut Arrhenius yaitu zat yang jika dilarutkan dalam air dapat melepaskan ion hidroksida atau OH-. Contohnya NaOH. Apabila dilarutkan dalam air akan melepaskan ion OH-, makanya NaOH disebut basa menurut Arrhenius. Yang kedua yaitu teori asam basa Brustad-Lowry. Menurut Brustad-Lowry, asam yaitu spesies yang memberi atau donor proton. Jadi teori Brustad-Lowry ini didasarkan pada serah terima proton. Setelah mendonorkan protonnya berarti H+-nya berkurang 1 ya. Maka asam akan membentuk basa yang disebut juga dengan basa konjugasi. Sedangkan basa yaitu spesies yang menerima atau akseptor proton. Setelah menerima proton, maka H+-nya bertambah 1 dan membentuk asam yang disebut juga dengan asam konjugasi. Contoh teori asam basa Brustad-Lowry. Teori Brustad-Lowry ini didasarkan pada serah terima proton. Setelah mendonorkan protonnya, berarti H+-nya berkurang 1 ya, maka asam akan membentuk basa yang disebut juga dengan basa konjugasi. Sedangkan basa setelah menerima proton, maka H+-nya bertambah 1 dan membentuk asam yang disebut juga dengan asam konjugasi. Teori yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam yaitu spesies atau zat akseptor pasangan elektron. Sedangkan basa yaitu spesies atau zat donor pasangan elektron. Selanjutnya kita bahas indikator asam dan basa. Indikator asam dan basa yaitu suatu zat yang memberikan warna berbeda pada larutan asam dan basa. Biasanya digunakan untuk mengetahui apakah suatu zat bersifat asam ataupun basa. Beberapa indikator terbuat dari indikator alami dan indikator sintesis laboratorium. Yang pertama yaitu indikator alami. Indikator alami berasal dari bahan alami yang dapat menunjukkan warna berbeda dalam larutan asam, basa, dan netral. Biasanya berasal dari bunga, buah-buahan, ataupun sayur-sayuran. Contoh kol ungu, kulit manggis, bunga sepatu, pacar air, dan kunyit. Lalu yang kedua, indikator sintesis laboratorium. Untuk poin A yaitu kertas lakmus. Bisa kita simak pada tabel yang sudah tertera. Jika lakmus merah dilarutkan pada larutan asam, maka warnanya akan tetap merah. Sedangkan lakmus biru jika dilarutkan pada larutan asam, warnanya akan berubah menjadi warna merah. Lalu jika lakmus merah dilarutkan pada larutan basa, maka warnanya berubah menjadi warna biru. Sedangkan lakmus biru jika dilarutkan pada larutan basa, maka warnanya tetap biru. Selanjutnya pada larutan netral tidak akan mengalami perubahan warna. Untuk poin yang B yaitu indikator universal. Kertas indikator universal yaitu sebuah kertas dengan beberapa warna yang digunakan untuk mengukur pH dalam sebuah larutan. Bisa kita simak jika pH sama dengan 7 maka larutannya bersifat netral. Sedangkan pH kurang dari 7 larutannya bersifat asam. Lalu pH besar dari 7 maka larutannya bersifat basa. Untuk poin yang C yaitu larutan indikator. Contohnya brontimol biru atau BTB.
yaitu mempunyai trayek pH 6,0 sampai 7,6 dan mengalami perubahan warna kuning menjadi biru. Selanjutnya kita bahas kekuatan dan derajat keasaman pH asam basa. Terlebih dahulu kita bahas kekuatan asam. Larutan asam terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu asam kuat. Asam kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, yang disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Asam kuat terionisasi sempurna. Contohnya yaitu HCl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Yang kedua yaitu asam lemah. Asam lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan lemah, yang disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Asam lemah dianggap terionisasi sebagian. Contohnya yaitu HF, H2S, H3PO4, dan HNO2. Jadi kesimpulannya yaitu makin besar harga Ka, sifat asam relatif makin kuat. Terlebih dahulu kita bahas derajat keasaman pH larutan asam. Untuk rumus asam kuat yaitu konsentrasi H+ sama dengan A dikali Ma. Sedangkan untuk rumus asam lemah yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Lalu untuk mencari pH dengan rumus min log dikali konsentrasi H+. Selanjutnya kekuatan basa. Larutan basa terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah basa kuat. Basa kuat adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kuat, yang disebut juga dengan larutan elektrolit kuat. Basa kuat dianggap terionisasi sempurna. Contohnya yaitu golongan 1A dan golongan 2A, yang terdiri dari NaOH, BaOH2, KOH, LiOH, RbOH, CaOH2, dan SrOH2. Yang kedua yaitu basa lemah. Basa lemah adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik dengan kekuatan lemah, yang disebut juga dengan larutan elektrolit lemah. Basa lemah dianggap terionisasi sebagian. Contohnya yaitu NH4OH, FeOH2. Jadi kesimpulannya makin besar harga Kb, sifat basa relatif makin kuat. Selanjutnya derajat keasaman pH larutan basa. Basa kuat dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Sedangkan basa lemah dengan rumusnya yaitu konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Pada larutan basa kita perlu untuk mencari nilai pOH-nya dulu. Dengan rumus pOH sama dengan min log dikali konsentrasi OH-. Lalu untuk mencari nilai pH yaitu dengan rumus pH sama dengan 14 dikurang pOH. Untuk lebih jelasnya dalam materi menghitung pH larutan asam basa, kita lanjut ke contoh soal ya. Tentukan pH dari larutan berikut ini. Yang A, H2SO4 dengan konsentrasi 0,05 m. H2SO4 ini termasuk ke dalam asam kuat ya. Selanjutnya kita tulis reaksi ionisasi dari senyawa H2SO4 dulu. H2SO4 menghasilkan 2H+ tambah SO4 2-. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan A dikali Ma. Jumlah ion H+-nya yaitu ada 2, maka valensi asamnya 2 dikali Ma-nya 0,05 sama dengan 2 dikali 0,05 yaitu 0,1. Kita ubah menjadi bentuk baku yaitu menjadi 1 dikali 10 pangkat min 1 molaritas. Nah, baru kita lanjut untuk mencari nilai pH-nya dengan rumus min log dikali konsentrasi H+ sama dengan min log 1
dikali 10 pangkat min 1. Min 1-nya bisa dipindahkan ke depan. Min 1 ketemu min yaitu plus 1 min log 1. Sama dengan min log 1 yaitu 0, jadi 1 kurang 0 yaitu 1. Selanjutnya soal yang B. Diketahui konsentrasi CH3COOH 0,1 M dengan nilai Ka-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu ditanya berapa nilai pH dari konsentrasi tersebut. Senyawa CH3COOH ini termasuk ke dalam larutan asam lemah. Yang pertama, kita tulis reaksi ionisasinya dulu. Senyawa CH3COOH menghasilkan CH3COO- ditambah H+. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali dengan konsentrasi CH3COOH. Sama dengan nilai Ka-nya yaitu 10 pangkat min 5, jadi akar 10 pangkat min 5 dikali konsentrasi CH3COOH yaitu 0,1 M. Kita tulis dalam bentuk baku yaitu 10 pangkat min 1 M. Sama dengan akar 10 pangkat min 6. Akar dari 10 pangkat min 6 yaitu 10 pangkat min 3 molaritas. Selanjutnya untuk mencari nilai pH yaitu dengan rumus min log dikali konsentrasi H+. Sama dengan min log dikali 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Baik, selanjutnya kita bahas untuk soal yang C. Sebanyak 100 ml CaOH2 dengan konsentrasi 0,02 M memiliki harga pH larutan sebesar. Nah, dari soal ini kita diminta untuk mencari nilai pH-nya. Senyawa CaOH2 ini termasuk larutan basa kuat ya. Dengan diketahui Mb-nya sama dengan 0,02 M. Reaksi ionisasi dari senyawa CaOH2 menghasilkan Ca2+ tambah 2OH-. Jadi konsentrasi OH- sama dengan B dikali Mb. Dengan jumlah ion OH-nya ada 2, maka valensi basanya 2 dikali Mb-nya 0,02, kita ubah menjadi bentuk baku yaitu 2 kali 10 pangkat min 2 M. Lanjut 2 dikali 2 yaitu 4 dikali 10 pangkat min 2 menjadi 4 dikali 10 pangkat min 2 M. Nah, sudah dapat konsentrasi OH-nya, lalu kita cari nilai dari pOH-nya dengan rumus min log dikali konsentrasi OH- sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 2 menghasilkan min 2 kita pindahkan ke depan, min 2 ketemu min menjadi positif 2 min log 4. Yang terakhir kita cari nilai pH-nya dengan rumus 14 dikurang pOH sama dengan 14 dikurang 2 min log 4, sehingga menghasilkan 14 dikurang 2 yaitu 12, min ketemu min menjadi plus log 4. Untuk soal yang terakhir diketahui NH3 dengan konsentrasi 0,1 dan nilai Kb-nya sama dengan 10 pangkat min 5. Lalu ditanya berapa nilai pH-nya. Jadi NH3 ini termasuk larutan basa lemah ya. Untuk mencari nilai pH kita cari konsentrasinya dulu. Dengan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb. Sama dengan akar Kb-nya yaitu 10 pangkat min 5 dikali
0,1 kita ubah menjadi bentuk baku, jadi 10 pangkat min 1. Sama dengan akar 10, pangkatnya kita tambah menjadi pangkat min 6. Dan menghasilkan 10 pangkat min 3. Selanjutnya kita cari nilai pOH-nya. Dengan rumus min log dikali konsentrasi OH min. Sama dengan min log konsentrasi OH minnya yaitu 10 pangkat min 3. Sama dengan min 3 ketemu min yaitu menjadi positif 3. Lanjut kita cari nilai pH-nya dengan rumus 14 dikurang pOH. Sama dengan 14 dikurang pOH-nya 3, maka dikurang dengan 3. Hasil akhirnya yaitu 11.